Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, calon siswa SMP Negeri 2 Donorejo, tahun pelajaran 2021-2022. Bertemu dengan saya. Mungkin dari anak-anak sudah ada yang mengenal saya waktu PPDB, ya, karena waktu PPDB saya sebagai panitianya, ya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi saya akan memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu. Anak-anak yang saya sayangi, masih sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Baik ini yang berada di desa atau di rumah, ya, di rumah yang masing-masing, di desa juga, ada yang di Guwo, ada yang dari Mojo, bahkan mungkin ada yang dari Celering, ya, ada yang dari Balong. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, untuk materi MPLS di hari yang kedua ini, materinya yaitu pendidikan karakter, ya, penguatan pendidikan karakter. Oh ya, tadi belum perkenalan ya, lupa saya. Nama saya Bu Ulfatul Hikmah, ya, asli dari Jugo, ya. Kemudian sekarang bertempat tinggal di Blimo, RT 8 RW 1. Kalau dari SMP ini hanya sekitar 200 meter ke utara. Anak-anak, mari kita lanjutkan untuk materinya. Materi yang kedua ini tentang penguatan pendidikan karakter, ya. Anak-anak bisa menyimak sampai selesai karena nanti ada tugas yang harus diselesaikan dan harus dikerjakan di buku untuk dikumpulkan setelah kegiatan MPLS. Nah, perhatikan ya anak-anak, penguatan pendidikan karakter atau biasa disebut atau disingkat dengan PPK. Nah, penguatan pendidikan karakter ini diterapkan, ya, terutama pada kebijakan pemerintah, ya, pada kurikulum 2013, ya. Ini biar, ya, anak-anak didik, anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang baik, yang memiliki karakter yang baik. Nah, ini kebijakan penguatan pendidikan karakter, ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, ini ya, kita simak pengertian dari pendidikan karakter. Ini yang pertama, menurut Suyanto, ya, karakter itu sebagai cara berpikir, ya, kemudian berperilaku yang menjadi ciri khas dari individu. Dari individu berarti ya orang tersebut, ya, orang per orang, dan bekerja sama baik dalam lingkungan. Ini ya karena manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri, ya, manusia itu hidup bergantung dengan orang lain, ya, juga sebagai makhluk Tuhan, gitu ya. Ini dalam kehidupannya, ya, bekerjasama dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Kemudian yang kedua, menurut Kamus Psikologi, karakter itu kepribadian ditinjau, ya, dari titik tolak etis atau moral, ya, dari moral, kemudian dari kejujuran seseorang, kemudian dari biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang sifatnya itu tepat. Ya, lanjut ya anak-anak. Secara garis besar, ya, ini dari nilai-nilai karakter itu ada 18 butir karakter
yang dituangkan dalam kurikulum 13 ya. Tapi nanti dari ke-18 ini nanti bisa diambil nanti ya, setelah materi ini kita bacakan dulu untuk yang 18 karakter. Yang pertama ini adalah religius jelas. Walaupun ini ya, negara Indonesia ini berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda ya. Baik itu dari religius di sini adalah agama ya. Yang kita ketahui di Indonesia ini ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang Katolik, kemudian ada yang beragama Hindu, beragama Buddha, ya bahkan Konghucu ya, itu sudah ada. Kemudian sifat yang kedua jujur. Nah, ini jujur ini sifat yang paling penting yang harus kita terapkan ya dalam diri kita. Kemudian toleransi ya, toleransi ini tadi dari misalnya ya kita bergaul dengan yang beragama lain ya, ini harus memiliki toleransi yang baik. Selanjutnya disiplin, ini untuk menjadi orang yang berhasil ya, mulai dari sejak dini ya, itu harus berdisiplin. Kemudian kerja keras, jangan hanya malas-malesan, apalagi sekarang ini anak-anak sukanya hanya pegang HP ya, jangan hanya seperti itu. HP boleh tetapi dilihat porsinya, jangan hanya untuk bermain saja, tapi untuk belajar misalnya ya, untuk sekolah, apalagi sekarang ini daring ya. Selanjutnya kreatif ya. Sekarang ini zamannya dituntut orang-orang atau manusia itu bisa kreatif dalam hal apapun. Selanjutnya mandiri misalnya gini, apalagi ya anak-anak ini sudah kelas 7, sudah SMP, tidak seperti kemarin waktu SD ya. Mandiri di sini contohnya mencuci baju sendiri, kemudian menyetrika ya, menyiapkan buku-buku sendiri dan sebagainya. Demokratis ini maksudnya kalau ada sesuatu permasalahan atau ada apapun ini harus dipecahkan dengan secara musyawarah ya, demokratis, jangan egois gitu ya. Kemudian yang ke-9 rasa ingin tahu. Nah, ciri anak sekarang, anak yang pinter ya, itu adalah anak yang rasa ingin tahunya itu besar. Selanjutnya semangat kebangsaan, ini jelas ya, semangat kebangsaan ini kita sebagai warga negara ini harus memiliki rasa semangat ya, semangat dalam kebangsaan, karena bangsa Indonesia ini yang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ya, itu harus kita pertahankan. Nah, ditambahkan lagi cinta tanah air, ini jelas ya, kita harus cinta tanah air. Selanjutnya menghargai prestasi. Ini kalau misalnya ada temanmu ya yang bisa membuat apa gitu ya, dari bahan sesuatu gitu ya, kemudian kamu bisa melihat, atau misalnya gini, dalam pelajaran matematika bisa mengerjakan ya, itu kamu harus bisa menghargainya ya, jangan disepelekan, alah barang ngono wae, jangan seperti itu ya. Selanjutnya bersahabat. Nah, ini bersahabat komunikatif ini apalagi di era global era digital ini ya, era HP ini kadang itu bersahabat itu tidak dilakukan ya, karena bersahabatnya sudah dengan HP. Nah, ini jangan sampai terjadi, nanti tidak punya teman ya. Kemudian cinta damai, ini jelas cinta damai. Ini jangan sampai kalau di sekolahan ya ada malak-memalak dengan temannya ya, kemudian suka bertengkar dan sebagainya, itu jangan sampai ya. Ini cinta damai. Gemar membaca, nah ini ya, di sekolah sudah disediakan perpustakaan yang megah gitu ya, banyak buku yang bisa kalian baca untuk menambah ilmu ya, karena membaca itu jendelanya dari ilmu. Kemudian peduli lingkungan. Nah, ini jelas peduli lingkungan, contohnya ya di rumah, di sekolahan ya. Kalau di sekolahan ya ini ada Regu Piket dan sebagainya, kemudian ada Jumat bersih ya dan sebagainya. Ini peduli lingkungan. Kemudian peduli sosial.
Ini juga sangat perlu ya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya tanggung jawab, ini jelas ya, kalau diberi tugas apapun harus bisa bertanggung jawab sesuai dengan yang diberikan atau yang dipercayakan. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini dalam pendidikan karakter ini sebenarnya ya untuk kecakapan di abad 21 ya, sekarang ini sudah memasuki abad 21. Ini yang perlu dikuatkan ya dalam karakternya. Ini yang pertama itu ini kan dari keluarga ya. Dari keluarga, kemudian dari anak kecil ini disekolahkan, setelah sekolah nanti ke masyarakat. Nah, ini dari kecakapan di abad 21 ini yang pertama adalah karakter. Ini karakter tadi sudah saya bacakan ada 18 tadi. Kemudian literasi itu membaca ya, disingkat menjadi 3 nih ya, karakter, literasi, dan kompetensi. Kompetensi ini kemampuan. Ya, kemampuan yang harus dipunyai. Selanjutnya siapa saja yang terlibat dalam karakter ya, pendidikan karakter itu ya. Kalau di sekolah ini mulai dari lingkup kelas ya, ini contoh dari misalnya ibu guru dengan anak-anak. Selanjutnya di lingkup sekolah nanti mulai dari kegiatan berangkat sekolah sampai nanti pulang lagi, ada kegiatan berbagai macam ya, itu di lingkungan sekolah, kemudian nanti bisa diterapkan di kehidupan di masyarakat. Tadi ada 3 tadi, itu karakter, kemudian literasi itu membaca, kompetensi itu adalah kemampuan ya. Dalam membangun generasi emas di tahun 2045 ini nanti kalian yang menempati ini, kalian nanti di tahun 45 ini sudah dewasa, ini harus dibekali keterampilan ya, keterampilannya karakter, literasi dasar, dan kompetensi. Tadi yang karakter tadi sudah saya bacakan tadi ya, ada religius, nasional, dan sebagainya. Ini kemudian literasi dasar ini adalah membaca ya, membaca itu bukan hanya membaca yang berupa dongeng-dongeng saja, tidak, tetapi semuanya ya, semua wawasan ilmu apapun yang kita baca. Selanjutnya kompetensi ini kemampuan ya, nanti bisa berpikir kritis, kreatif, kemudian bisa komunikasi, bisa kolaborasi, bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Lanjut, kemudian implementasi atau penggunaan penerapan ya dalam PPK tadi. PPK itu penguatan karakter, penguatan pendidikan karakter ya. Ini PPK dilaksanakan menerapkan nilai-nilai Pancasila ya, Pancasila sebagai dasar negara. Ini nilai religius, itu berarti keagamaan tadi. Kemudian jujur, toleran, disiplin, dan sebagainya. Ini sudah saya terangkan tadi, ada 18 tadi ya. Lanjut. Nah, dimensi pengolahan karakter ya. Karakter ini yang pertama olah hati ya. Olah hati itu yang berkaitan dengan perasaan, dengan agama ya, ini diolah hati. Kemudian olah pikir itu ya membaca, belajar ya, dan sebagainya. Selanjutnya olahraga ya. Kemudian olah rasa ya, olah rasa dulu. Olah rasa ini ya bisa misalnya mendengarkan musik ya, bermain dan sebagainya. Selanjutnya olahraga itu perlu ya, kita membutuhkan dalam kehidupan itu harus seimbang antara kesehatan jasmani dan rohani. Ya, kesehatan jasmani ini dengan cara berolahraga. Dari pengembangan nilai karakter ini ya, dari 18 itu nanti ada 5 nilai utama ya, 5 nilai utama. Yang pertama adalah religius yang agama itu. Kalau di SMP 2 Donorejo ini ada 3 agama ya, ada agama Islam, ada agama Kristen, dan agama Buddha. Ini cara beribadahnya nanti akan dibimbing oleh guru masing-masing. Ini jelas ya, ini religius.
Selanjutnya nasionalis. Nasionalis contohnya ini adalah kegiatan misalnya upacara memperingati hari besar maupun upacara di hari Senin gitu ya biasanya ya. Ini kalau pelajaran tatap muka ini adalah mencerminkan nilai dari nasionalis. Kemudian mandiri. Nah, mandiri nanti selain kalian kerja bergotong royong juga harus mandiri. Misalnya ada tugas yang di situ tugasnya dikerjakan individu, ya harus punya kemandirian. Selanjutnya gotong royong. Ini jelas gotong royong ini misalnya piket ya, karena ruangan kelas itu ya lebar luas ya, ada taman juga. Lah ini kalau tidak dipiket ya dengan cara kerjasama bareng-bareng gotong royong ya tidak akan terselesaikan. Selanjutnya integritas ini bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu kegiatan apapun. Nah, ini contoh-contoh dari kegiatan religius ya dari berbagai macam SD, SMP, sekolah mana-mana ya. Ini ada kegiatan ibadah ya, ada kultum tiap Jumat, kemudian ada kegiatan ya dan sebagainya. Ini semuanya kegiatan contoh-contoh kegiatan yang religius. Selanjutnya nasionalis. Ini nasionalis ini misalnya upacara, kemudian ini ada dari Koramil ya, dari Koramil ini melibatkan, ini kalau misalnya tatap muka bisa dilaksanakan ya, ini karena tidak tatap muka ya tidak bisa. Kemudian ini ya contoh-contoh pelestarian budaya dari bangsa, ini pembuatan batik dan sebagainya ya. Kemudian bisa membuat berbagai macam ya menghias kelas gitu ya, yang bertema nasionalis. Selanjutnya kemandirian. Ini kemandirian contoh-contoh ya. Ini anak-anak bisa mandiri misalnya ya membersihkan kelas. Ini otomatis ya, langsung tidak usah diminta, tidak usah disuruh, sudah mengerjakan ya. Kemudian sepatu ya, biasanya kalau waktu hujan itu kan, nah ini ada tempatnya ya, ini kemandirian ya, sepatunya dilepas, ditata yang rapi. Misalnya di musola yang beragama Islam ya, sepatu dilepas, ditata yang rapi, itu juga termasuk kemandirian. Selanjutnya integritas. Nah, integritas ini contohnya, ini kalau di sekolahan yang sudah maju ya, absennya ini menggunakan fingerprint ya, atau menggunakan jari. Nah, ini siswa ini bersungguh-sungguh selalu mengerjakan dan bertanggung jawab, gitu ya. Ini dari sekolahan lain ini dalam integritas atau kedisiplinan ya, kedisiplinan yang tinggi ini akan menumbuhkan hal-hal yang baik pada diri. Ini praktek-praktek contohnya ya, ini nasionalis ya, nasionalisme. Ini diperhatikan nanti kalau ada contoh, ada tugas nanti ya di akhir dari sesi ini nanti ada tugas, ini kamu perhatikan ya. Ini contoh-contohnya, misalnya ini adalah praktek penguatan pendidikan karakter di nilai nasionalis ya. Ini dari Pak Polisi ada pembinaan dan sebagainya. Ini sehingga anak-anak ini bisa nilai kebangsaannya, cinta tanah airnya lebih tinggi. Selanjutnya ini merapikan ini adalah dari integritas ya, integritas yang ada pada diri anak dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga kemandirian ya. Ini contoh-contoh yang perlu kita perhatikan ya. Ini kerjasama, ini religius ya. Kemudian ini apa namanya, kerindangan untuk integritas ya. Nah, itu. Ini dari apa yang kita sampaikan tadi ya, dari berbagai macam penguatan pendidikan karakter. Nah, ini penerapannya ya, contoh-contohnya ini ya bersalin pada bapak-bapak guru, bapak ibu guru. Ini tentu saja ya waktu tatap muka. Di SMP 2 Teknologi juga dulu waktu masih tatap muka, setiap bapak ibu guru ini berjajar di samping tuh ya, dulu waktu SMP ini masih tatap muka, kemudian siswa bersalam-salaman. Ya, ini contoh-contohnya. Ini adalah karakter
yang baik ya, religius, nasionalis ya. Selanjutnya ini contoh-contoh ya, ini dari seni budaya ya, ini seni budaya, ini juga dari olahraga ya. Kemudian ini kemandirian dalam membatik dan sebagainya. Nah, ini dari karakter yang telah saya sampaikan tadi, pendidikan karakter atau budi pekerti ya, pendidikan budi pekerti ya, bisa saja disebut seperti itu melibatkan pengetahuan atau biasa disebut kognitif, kemudian perasaan itu atau feeling, dan tindakan atau action ya. Tindakan contohnya ya kerjasama, kalau perasaan contohnya ya perasaan senang, lihat kegiatan seni dan sebagainya gitu ya. Kognitif itu pengetahuan ya, belajar yang rajin. Kemudian dengan diterapkannya aspek tersebut ya, cerdas emosinya, kemudian setelah cerdas ya, ini bekal dalam mempersiapkan diri menyosong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil dalam segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk bisa berhasil secara akademik. Ya. Terdapat 9 pilar karakter ya, tadi ya dari 18 ya, 18 ini bisa jadi 9 dan jadi 5 tadi ya, yang paling utama 5 tadi. 5 tadi apa saja ya? Ya, religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nah, 9 pilar ya, ini karakter, cinta pada Tuhan, ini berarti religi. Kemandirian dan tanggung jawab, ini masuk ke kemandirian. Kejujuran, amanah, diplomatis, ini juga ini masuk ke integritas. Hormat dan santun, ini juga integritas. Dermawan, suka tolong menolong, ini gotong royong atau kerjasama. Percaya diri dan pekerja keras, ini bisa masuk ke integritas, bisa masuk ke mandiri, kepemimpinan dan keadilan ya. Kemudian baik dan rendah hati. Rendah hati ya, bukan rendah diri tapi rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Kemudian toleran, kedamaian dan kesatuan ya. Ke-9 pilar ini bisa dipelajari, maka senantiasa orang ini akan menjadi kebaikan dan kebiasaan yang baik. Selanjutnya pendidikan karakter ini ya, setelah kita melaksanakan ya pendidikan karakter yang baik ya, ini akan menunjukkan peningkatan motivasi siswa dalam meraih prestasi. Kalau karakternya sudah baik ya, sudah menunjukkan misalnya sudah disiplin, jujur, sopan ya, dan selanjutnya dan sebagainya, banyak sekali tadi. Nah, ini anak-anak akan menunjukkan sikap yang baik ya, kemudian positif dan penurunan yang drastis ya dalam perilaku yang negatif apabila perilaku atau karakter positif tadi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga keberhasilan akademik akan baik. Kalau perilaku negatif yang dilaksanakan, maka keberhasilannya akan terhambat. Selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan ternyata tidak hanya kecerdasan otak semata ya, tidak hanya otak semata, tapi juga ada karakter yang lain, percaya diri, kemudian kerjasama dengan teman lain, ya, kemampuan bergaul, berkonsentrasi, kemudian rasa empati, dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini tugas ya, ini sudah selesai. Ini tugas ya, tugas yang harus kamu kerjakan dalam tugas penguatan pendidikan karakter. Setelah mendengarkan pemaparan dari saya, melihat video yang ditayangkan ya, tuliskan pengertian pendidikan karakter yang Anda ketahui. Kalau belum paham nanti bisa kamu buka lagi videonya. Kemudian dilihat dari materi yang saya sampaikan tadi, ada 5 nilai karakter utama yang menjadi dasar dalam pembentukan karakter. Ya, tuliskan saja 5 tadi yang menjadi utama. Apa saja tadi sudah saya sebutkan berkali-kali. Kemudian berikan contoh kegiatan yang nyata. Kegiatan yang nyata dalam mencerminkan karakter.
ya. Ini boleh kegiatan diri ya, kegiatan diri. Misalnya religius, ini ya berarti sesuai agamanya masing-masing. Misalnya yang kalau Buddha ke wihara untuk kegiatan apa gitu ya, itu kamu tuliskan. Nasionalis berarti ya cinta tanah air itu apa, contoh nyata ya. Kemudian gotong royong. Nah, ini kamu tulis di buku yang sudah disesuaikan dengan tata tertib dari sekolah. Setelah itu dikumpulkan. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya dari Bu Ulfa. Kalau ada tutur kata, ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anak tetap semangat ya. Nanti mulai hari Senin insya Allah sudah mulai kegiatan belajar mengajar ya. Kalian belajar yang rajin, bersemangat walaupun masih dalam kondisi daring. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, SP Nora Jaya.